Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Alia Ramadhani, INPM 2024102037. Di sini saya akan menguraikan isi makalah dari kelompok 8 yang berjudul makna referensial. A. Definisi semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna. Menurut Verhaar 1993, semantik adalah bagian dari sistem bahasa yang mengkaji makna. Sementara menurut Pateda 2001, semantik merupakan ilmu yang membahas makna kata, makna kalimat, serta perubahan makna dalam bahasa. Dengan kata lain, semantik berusaha menjelaskan apa arti sebuah kata, bagaimana makna terbentuk, serta bagaimana makna dipahami oleh penutur dan pendengar. B. Teori makna referensial. Menurut Abdul Chair 2012, makna referensial adalah makna yang dimiliki oleh suatu kata karena mempunyai acuan atau referen di dunia nyata. Contohnya, meja, kursi, pohon, mobil. Semua kata tersebut menunjuk pada benda yang benar-benar ada, sehingga disebut memiliki makna referensial. Sebaliknya, kata seperti dan, atau, dari, ke tidak menunjukkan benda tertentu, sehingga disebut kata non-referensial. Teori segitiga makna, Triangle of Meaning. Teori ini dikemukakan oleh Ogden dan Richards 1923. Menurut teori ini, terdapat 3 unsur yang saling berhubungan. Pertama adalah simbol atau lambang, merupakan kata atau bunyi bahasa, contoh buku. Kedua, thought atau referensi konsep, yaitu gambaran atau konsep yang muncul dalam pikiran ketika mendengar kata tersebut. Misalnya, kita mendengar kata buku, kita membayangkan benda yang memiliki halaman digunakan untuk membaca. Ketiga, reference atau acuan, merupakan benda nyata yang dirujuk oleh kata tersebut. Misalnya, buku yang berada di atas meja. Reference eksternal dan reference internal. Reference eksternal merupakan benda yang benar-benar ada di dunia nyata. Contohnya, rumah, gunung, sungai, dan kucing. Semuanya dapat dilihat dan disentuh. Referen internal merupakan konsep atau ide yang memiliki bentuk fisik tetapi dapat dipahami oleh manusia. Contohnya, cinta, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Walaupun tidak dapat disentuh, semua kata tersebut memiliki makna karena terdapat dalam pikiran manusia. Makna referensial adalah makna yang dimiliki suatu kata karena kata tersebut menunjukkan pada sesuatu. Referen tersebut dapat berupa benda, manusia, hewan, peristiwa, tempat, dan konsep. Misalnya, kucing sedang tidur. Kata kucing menunjuk pada seekor hewan sehingga termasuk makna referensial. Kata referensial, contohnya meja, rumah, ibu, sekolah, mobil, ayam. Semua memiliki objek yang dapat dikenali. Kata non-referensial, sebaliknya terdapat kata-kata yang tidak memiliki referen. Misalnya, dan, atau, tetapi, karena, yang. Kata-kata tersebut hanya berfungsi menghubungkan unsur kalimat. Contoh, saya membeli buku dan pensil. Kata dan tidak menunjukkan benda apapun. Pentingnya makna referensial. Makna referensial membantu manusia memahami maksud pembicaraan secara tepat. Misalnya, seorang berkata, ambil kursi. Pendengar langsung mengetahui benda yang harus diambil karena kata kursi memiliki referensi yang jelas. B. Hubungan bahasa dengan realitas. Realitas merupakan segala sesuatu yang ada di dunia. Bahasa menjadi alat
alat untuk memberi nama dan menjelaskan realitas tersebut. Bahasa sebagai label. Bahasa sebagai label pada barang, contohnya kata meja, kursi, pohon, merupakan nama yang diberikan kepada benda tertentu agar manusia mudah mengenalinya. Bahasa sebagai kacamata. Bahasa memengaruhi cara manusia melihat dunia. Contohnya, beberapa bahasa memiliki banyak istilah untuk warna tertentu, sehingga penuturnya lebih mudah membedakan warna tersebut dibandingkan penutur bahasa lain. Artinya, bahasa memengaruhi cara berpikir manusia. Ketiga, bahasa sebagai jembatan. Bahasa memungkinkan manusia membicarakan sesuatu tanpa menghadirkan bendanya secara langsung. Misalnya, ketika membahas matahari, planet, lubang hitam, benda tersebut tidak ada di ruang kelas, tetapi semua orang tetap dapat memahaminya melalui bahasa. Kesimpulannya, makna referensial merupakan makna yang menunjukkan pada suatu acuan atau referen, baik berupa benda nyata maupun konsep dalam pikiran manusia. Hubungan antara kata dan referennya dijelaskan melalui teori segitiga makna yang dikemukakan oleh Ogden dan Richards, yaitu hubungan antara simbol, kata, konsep, dan pikiran dan objek yang dirujuk. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.